Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Ridi Arjono Lumenggaol, mahasiswa Teknik Elektro Universitas Pancasila. Di sini saya akan menjelaskan tentang alat dari tugas akhir saya yang berjudul Sistem Monitoring Kualitas Udara Mobile berbasis Internet of Things. Tujuan dari pembuatan sistem monitoring mobile ini sendiri agar dapat mengetahui kadar udara di sekitar. Sistem monitoring mobile ini dapat mendeteksi 3 parameter gas, yaitu gas karbon monoksida, gas karbon dioksida, dan partikel debu. Untuk komponen yang saya gunakan pada sistem ini, di sini saya menggunakan sensor MQ7 sebagai pendeteksi gas karbon monoksida, sensor MQ135 untuk deteksi gas karbon dioksida, dan sensor GP2Y10 untuk deteksi partikel debu. Sistem ini juga menggunakan modul GPS. Saya di sini menggunakan modul GPS Neo 6 MP2 sebagai pendeteksi atau untuk mengukur lokasi tempat si sistem mobile ini berada. Menggunakan microcontroller sebagai pusat pengendali. Dan di sini saya menggunakan modul GPRS SIM 800L/2 untuk mengirim data ke server. Dan nanti akan ditampilkan di database. Daya pada sistem ini sendiri, saya menggunakan baterai sebanyak 4 buah. Baterai yang saya gunakan itu tipe 18650 3,7 volt. Di sini juga saya menggunakan modul charger T8675 untuk mengisi daya menggunakan charger USB ketika daya pada sistem ini sudah berkurang. Dan untuk displaynya sendiri saya menggunakan LCD berukuran 128x64. Selanjutnya saya akan menjelaskan cara kerja sistem mobile ini. Pada saat sistem mobile ini dinyalakan, 3 sensor akan membaca kadar gas yang ada di udara sesuai spesifikasi sensor. Misalnya sensor MQ7 akan membaca kadar gas karbon monoksida, sensor MQ135 akan membaca kadar gas karbon dioksida, dan sensor GP2Y10 akan membaca kadar partikel debu. Lalu modul GPS-nya akan membaca koordinat lokasi tempat sistem mobile ini berada. Setelah ketiga sensor membaca kadar gas yang ada pada sekitar dan modul GPS membaca lokasi pengujian, hasil tersebut akan diolah oleh microcontroller dan ditampilkan di LCD. Selanjutnya, saya akan menjelaskan cara kerja dari sistem mobile ini. Pada saat sistem dinyalakan, ketiga sensor akan membaca kadar gas sesuai dengan spesifikasi sensor masing-masing. Misalnya di sini sensor MQ7 akan membaca kadar gas karbon monoksida, sensor MQ135 akan membaca gas karbon dioksida, dan sensor GP2Y10 akan membaca kadar partikel debu. Selanjutnya, modul GPS akan membaca lokasi sistem mobile ini berada. Hasil pembacaan ketiga sensor beserta modul GPS akan diolah oleh microcontroller dan ditampilkan di LCD seperti ini. Data tersebut juga akan dikirimkan ke database untuk ditampilkan di web menggunakan modul GPRS SIM 800/2 ini. Di sini saya akan mencoba memberikan gas terhadap sensor MQ7 ini untuk mengetahui berapa pembacaan dari sensor MQ7. Nah, di sini terlihat setelah saya kasih gas, pembacaan sensor MQ7 naik menjadi 471,70 ppm. Selanjutnya saya akan mencoba memasukkan pulpen ke dalam sensor GP2Y10. Ini saya asumsikan sebagai partikel debu. Di sini terlihat pembacaan sensor GP2Y10 itu naik menjadi 571,92 mikrogram per liter. Nah, selanjutnya untuk sensor MQ135 ini berfungsi untuk mendeteksi gas CO2. Di sini saya akan mencoba memberikan napas saya terhadap si sensor ini. Nah, di sini terlihat hasil
sensor MQ135 langsung naik, sering saya kasih napas yang mengandung CO2 tadinya. Nah, di sini ada status. Untuk status sendiri sesuai dengan parameter yang saya gunakan. Untuk level 1 itu baik, level 2 sedang, level 3 tidak sehat, dan level 4 itu berbahaya. Jadi tadi pada saat si pulpennya dimasukin ke ini dan kayak sensor BP2Y10 dan sensor ini membaca kadar partikel debu yang cukup besar, statusnya itu naik menjadi level 4, artinya berbahaya. Dan sekarang untuk pembacaan kadar udara di sekitar ini pembacaannya berada di level 2, yang artinya kadar udara di tempat sistem monitoring mobile ini sekarang berada itu sedang. Untuk selanjutnya saya akan menjelaskan dari tampilan website pada sistem monitoring mobile ini. Di sini dapat dilihat saya menggunakan web berbasis Maps untuk menampilkan hasil pembacaan sensor dan lokasi sistem monitoring mobile ini berada. Dan ini merupakan titik ini, koordinat lokasi sistem mobile ini berada. Nah, jika ini diklik nanti akan muncul hasil pembacaan si sensor. Di sini misalnya sensor karbon monoksidanya 1,94, karbon dioksida 695, dan partikel debu 11,62, dan levelnya itu level 2 yang artinya itu sedang, sesuai dengan pembacaan yang ada di LCD tadi. Dan di sini ada menu kualitas udara. Di sini isi dari data-data yang dikirimkan oleh modul GPS sensor MQ7, MQ135, GP2Y, dan ada waktu dan tanggal data ini dikirimkan ke database untuk ditampilkan di website. Untuk selanjutnya pengujian konektivitas sistem mobile ini dengan server. Di sini saya akan membuka database servernya. Nah, di sini terlihat banyak data yang dikirimkan oleh sistem mobile ini. Sekarang saya akan mencoba menghapus data yang udah ada pada sistem mobile ini untuk mengetahui data yang terbaru yang dikirimkan oleh sistem mobile ini ke dalam database. Setelah tadi database dikosongkan, terlihat di sini data yang dikirimkan kembali oleh sistem mobile ini. Data dikirimkan setiap 7 detik sekali. Selanjutnya saya akan mencoba memberikan perubahan kembali, masukkan perubahan kembali ke dalam sensor GP210 ini dan memberikan gas terhadap sensor MQ7 ini. Lalu kita lihat data di database. Terlihat di sini pembacaan sensor MQ7 naik, sering tadi saya kasih gas, sama pembacaan sensor GP210 naik pas saya kasih perubahan ini. Nah, dari sini terlihat koneksi antara sistem mobile ini dan database berjalan dengan baik. Untuk koneksi database dengan website, di sini dapat dilihat data yang masuk. Partikel debu sebesar 582,71. Nah, di sini di menu kualitas udara ini merupakan data terakhir yang masuk yang dikirimkan oleh sistem mobile ini ke dalam database, lalu ditampilkan di website sistem monitoring kualitas udara mobile ini. Demikian penjelasan saya tentang alat dari tugas akhir saya. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih.